Wahaikum tahiyat Islam, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh umat mukmin muslim yang ada di seluruh dunia mengumandangkan takbir, memuja kemahabesaran Allah Jalla wa Ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang besar selain Allah, tidak ada yang kuat selain Allah, tidak ada yang maha melihat selain Allah. Allahu Akbar. Nafsul jalalah, akbar ismu tafdil. Dengan kalimat ini, manusia yang tinggi jabatannya tidak memiliki arti apa-apa dengan jabatannya. Dengan kalimat Allahu Akbar, seorang manusia yang banyak penghasilannya, Innallahal Ghani, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak ada apa-apanya mereka yang membanggakan kehidupan dunianya dengan harta yang melimpah. Dengan kalimat Allahu Akbar, mereka yang merasa kuat, mereka yang merasa memiliki segala sesuatunya di muka bumi, maka Innallahal Qawi, sesungguhnya Allah Maha Kuat. Seandainya lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wallahi tidak akan bisa merubah status Allah sebagai Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak akan bisa merubah kedudukan Rabb sebagai pencipta. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu itu pun ada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha ada ketika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menghilang. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Allah Subhanahu wa taala Al-Mawjud, maka akan tetap ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, Idul Adha menjadi satu momentum bagi umat mukmin muslim pada akhirnya adalah litaqarruba ilallah, adalah untuk mendekatkan diri
kualitasnya super atau yang non-super sekalipun. Pada hakikatnya proses ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu yang lebih besar pengorbanannya untuk berkurban, maka ganjarannya pun lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang cukup memberikan pesan-pesan yang baik bagi umat mukmin muslim hari ini, yang mereka selalu berpikir, yang mereka selalu menggunakan akal pikirannya untuk bertafakur, bertadabbur tentang ayat min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita tahu bagaimana peristiwa ini terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah, menyandang gelar uswah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat uswah yang artinya pola hidup, yang artinya tuntunan untuk melaksanakan hidup dan kehidupan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi syariat bagi kita. Misalnya dalam perkara haji dan dalam perkara-perkara yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah cukup apa yang disandang oleh Nabi Ibrahim kemudian seolah Allah membiarkannya begitu saja tanpa memberikan ujian yang lain? Maka yang menjadi pelajaran bagi kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah semakin banyaknya ujian seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai uswatun hasanah. Belum lagi ketika beliau masih hidup dengan ayahnya, ada yang mengatakan itu adalah pamannya, kemudian menentang berhala-berhala sampai akhirnya dipenjarakan dan mau dibakar. Sampai akhirnya satu ketika malaikat Jibril menawarkan bantuannya, Ibrahim, apakah kau membutuhkan pertolonganku? Kemudian jawab Nabi Ibrahim dalam beberapa keterangan, aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Afala minka fala, kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Allah yang menawarkan pertolongannya, maka pertolongan itu akan aku terima.
dimuliakan Allah, berita ini bukan dongeng. Berita ini bukan berita yang tidak jelas informasinya dari mana. Tetapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak Ismail, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian apa? Jawab Nabi Ismail mendengar perkataan Nabi Ibrahim ayahnya. Ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah. Ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah pelajaran yang penting bagi umat mukmin muslim hari ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk merealisasikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar ke daerah yang disebut dengan Mina untuk melakukan penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, tunggu. Tolong lepaskan ikat kaki dan tanganku. Karena waktu itu posisi Nabi Ismail diikat kaki dan tangannya. Kenapa ya anakku? Karena aku takut ketika posisi itu nanti setelah disembelih terikat kaki dan tangannya. Aku takut dan malu ketika para malaikat menyaksikan, Rabbku menyaksikan bahwa aku tidak ikhlas engkau sembelih. Akhirnya dibukalah ikatan kaki dan tangannya. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih, muncul godaan yang lain. Datang syaitan laknatullah kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak bisa. Kemudian syaitan pergi ke istrinya Siti Hajar, juga tidak bisa. Kemudian pergi ke Nabi Ismail yang akan disembelih pun tidak bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah, maknanya adalah satu keluarga yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan gambaran keluarga yang utuh. Suami harus selaras visi misinya dengan istri dan anak-anaknya. Maka posisi istri dan anak pada saat itu perlu taat kepada seorang suami sebagai pimpinan rumah tangga selama ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim seharusnya kepada kita ketika kita mau berpikir, ketika kita mau melihat apa sebenarnya makna ibrah, pelajaran, mau'izah, pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar yang diabadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, idza mata ibnu Adam au idmatal insan in qata'a amalu, ketika Bani Adam, manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka terputus semua amalan-amalannya, illa min thalath, kecuali 3 hal yang tidak akan terputus. Shadaqah
jariyatun, sedangkan kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, karakter yang ketiga, kriteria yang ketiga inilah yang ingin sama-sama kita selaku mukmin muslim ingin perbaiki, menjadi keluarga-keluarga yang sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, orang-orang yang bisa menjaga diri dan keluarganya dari panasnya siksa api neraka. Jangan salahkan istri dan anak ketika mereka tidak bisa mentaati perintah suaminya selama suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan hari ini seorang anak sulit untuk melaksanakan salat 5 waktu ketika orang tuanya pun tidak pernah berusaha untuk menegakkan salat 5 waktu. Jangan salahkan hari ini ketika anaknya sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, ketika orang tuanya pun salah dalam mencari rezeki. Bisa jadi makanan yang kita lakukan, makanan yang kita berikan untuk keluarga kita adalah ada di dalamnya hasil-hasil syubhat, makruhat yang itu harus dibersihkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jelas dalam hal ini sebagai kesimpulan khatib pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, surat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya di ayat ke-12 dan ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jemaah yang dimuliakan Allah, Luqmanul Hakim memberikan pendidikan kepada anaknya 2 pendidikan dasar. Yang pertama, la tusyrik billah. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk menyembah perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ajarkan anak-anak kita untuk bersyukur. Sedikit apapun pemberian yang diberikan oleh orang tuanya, sedikit apapun hal yang dimiliki oleh mereka, maka ajarkan mereka untuk bersyukur. Karena 2 pendidikan inilah yang tentunya akan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Jangan ajarkan mereka, didik mereka dengan uang yang berlimpah, karena sesungguhnya ketika orang tuanya sudah tidak memiliki harta, maka sulit bagi anak untuk menerimanya. Ajarkan mereka sesuatu yang kecil tetapi bisa disyukuri dibandingkan dengan memberikan dan memberikan sesuatu yang besar tapi tidak bisa dimaknai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, salat Idul Adha yang berbahagia. Surah Luqman tadi kiranya menjadi penutup bagi khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi pendidikan bagi kita, bisa menjadi hikmah bagi kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada diri, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga tentunya. Karena apa yang kita lakukan untuk berkurban, kurban kita bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kurban itu
Allah berikan kemudahan, kesakinahan pada diri kita dan kepada keluarga kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kalian bersama-sama kita panjatkan doa segenap jiwa dan raga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah terima kurban kita bagi yang berkurban. Allah sakinahkan jiwa kita, Allah tenteramkan jiwa kita, Allah baikkan, bahagiakan, muliakan, tinggikan derajat kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allah rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu